Entah dikenalin deh sama seorang pengusaha yogurt yang dulunya hampir bangkrut dan menjual sapi-sapi peliharaannya. Bagaimana akhirnya dia bisa berkembang dengan menjual yogurt? Simak deh kisahnya, Bos. Halo bos, selamat datang di Sentul Fresh Indonesia. Saya Zulham Aryansyah. Yap, Zulham Aryansyah, pebisnis yang menjatuhkan pilihannya ke produk turunan susu. Tapi mengapa Pak Zulham memilih bisnis yogurt ya? Nah memang waktu saya memulai itu sebenarnya ya karena mau bangkrut, betul-betul mau bangkrut. Jadi sempat saya menjual beberapa sapi per bulan. Jadi 2-3 ekor sapi itu saya jual untuk menutupin kerugian akibat tingginya biaya produksi berbanding dengan pendapatan dari susu murni itu. Jadi bos, tadinya Zulham hanya berkecimpung di produksi susu murni saja dan tidak ada pengolahan lanjutan. Nah, karena penjualan susu murni terus menurun dari tahun ke tahun, apalagi harga susu murni juga lebih murah, jadilah Zulham berada di ambang kebangkrutan. Di tengah kegalauannya, Zulham curhat dah tuh sama temennya. Sambil silaturahmi, si bapak menceritakan masalahnya dan kebetulan temannya ini adalah pembuat yogurt. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Zulham pun berpikir kenapa susu-susu sapi miliknya nggak diolah aja jadi yogurt yang lebih awet dan harga jualnya juga lebih bersaing. Berbagai percobaan ia lakukan hingga akhirnya Zulham menemukan formula yang pas untuk yogurt jualannya. Karena pasar saya anak-anak, saya trialkan di anak-anak. Kebetulan saya punya santri pondok itu ada hampir sekitar 80-an waktu itu. Saya coba ada beberapa varian yang formula-formula yang berbeda. Akhirnya saya ketemulah itu dengan formula yang sekarang. Nah, alhamdulillah yogurt saya itu tidak terlalu asam sehingga untuk anak-anak TK atau SD itu cocok sekali. Karena pangsa pasarnya adalah anak-anak, tentu dong yang jadi produk tester di awal ya lidahnya bocah-bocah ini. Tentu saja anak-anak ini pada doyan ya bos, asam manis dan rasa dingin dari yogurt cocok banget sebagai camilan siang-siang. Dan ternyata nggak cuma anak-anak nih yang doyan, orang dewasa juga doyan bos. Zulham pun mulai melakukan diferensiasi produk. Dia membagi yogurt miliknya dalam 2 jenis, ada kemasan botol seperti ini dan ada juga yogurt es lilin yang lebih terjangkau di kantongnya anak SD. Ada 5 varian rasa favorit pelanggan yaitu strawberry, jeruk, leci, anggur, dan juga melon. Agar bisnisnya tambah berkah, Pak Zulham gak pelit ilmu nih bos. Beberapa kali ia diundang untuk menjadi narasumber di instansi-instansi pemerintah dan swasta. Biasanya sih ia akan mengajar orang-orang yang akan pensiun. Kuy, kita lihat seperti apa sih pengolahannya? Oke bos, sekarang kita sedang berada di kandang sapinya. Nah ini adalah sapi perah, jenisnya Friesian Holstein. Nah susu yang saya buat untuk membuat yogurt itu adalah hasil dari ini. Jadi kenapa sih kita harus mendapatkan susu dari peternakan sendiri? Supaya apa? Supaya susunya itu fresh, kemudian juga dia mutu yogurtnya nanti dihasilkan lebih bagus. Nah, jadi kalau untuk menghasilkan yogurt yang bagus, gunakanlah susu sapi murni segar dari peternakan sendiri. Nah, kemudian sapi ini makanannya adalah konsentrat, kemudian ampas tahu, dan yang paling utama adalah rumput. Ya, rumput itu adalah makanan utama. Nah, dari situ, dari pakan yang baik itu akan menghasilkan susu yang baik. Sekian. Untuk menghasilkan yogurt berkualitas tentu butuh sapi yang sehat ya. Semakin baik kondisi sapinya, maka semakin baik pula susu yang dihasilkan. 1 ekor sapi mampu menghasilkan 12 liter susu sehari. Biasanya proses pemerahan dilakukan di pagi hari. Setelah itu susu sapi segar ini dimasak kurang lebih selama 2 jam. Tambahkan bakteri Streptococcus thermophil dan Lactobacillus bulgarisus ke dalam susu. Setelah itu susu didiamkan selama 8 hingga 12 jam dan tahap inilah yang dinamakan fermentasi bos. Setelah fermentasi selesai, saatnya menyaring susu yang telah menjadi yogurt. Campur dengan gula, air mineral, dan pewarna makanan. Yogurt yang sudah siap bisa langsung di-packing dan dijual. Sebenarnya gampang ya bos bikinnya, makanya Zulham tidak memerlukan modal besar saat memulai bisnis ini. Cuma 1 juta rupiah saja. Yap, semurah itu memang modalnya bos. Awal merintis usaha, Zulham memasarkan produknya dengan sistem door to door hingga akhirnya ia memutuskan menggunakan pemasaran online dengan beriklan di media sosial. Hampir sekitar 1 tahun itu ternyata melelahkan.
Ternyata ya usaha offline yang keliling-keliling itu melelahkan. Nah, saya ketemu dengan seorang teman, dia menyarankan untuk menggunakan jasa Google Ads atau iklan berbayar menggunakan internet marketing. Kebetulan saya sudah punya web sentuhverse.com waktu itu. Nah, saya menggunakan Google Ads atau iklan berbayar untuk memasarkan produk yogurt dan produk wisata edukasi. Nah, dari situ saya lihat penjualannya meningkat dan akhirnya ya sampai sekarang itu penjualannya menggunakan iklan berbayar dengan media sosial seperti itu. Berkat iklan inilah yogurtnya langsung meledak. Rata-rata produk terjual dalam sebulan adalah mencapai 5.000 sampai 10.000 pack. Harga jual per pack Rp10.000, tapi buat yang mau jadi reseller, harganya diskon 50% loh, cuma Rp5.000 per packnya. Menggiurkan ya buat yang mau memulai usaha tanpa repot produksi sendiri. Tapi kok bisa jauh gitu sih Pak harganya? Nah, jadi saya pikir nggak apa-apalah dengan untung yang mungkin bagi saya tidak terlalu banyak, tapi untung itu diberikan kepada distributor atau reseller, dan sehingga mereka bersemangat dan saya tetap membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuh bos, bisnis emang gak selalu soal keuntungan ya. Bikin orang bahagia dan semangat berusaha juga bikin bisnis makin berkembang loh. Hingga saat ini sudah ada 100-150 reseller yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Bali hingga Bangka Belitung. Yang penasaran sama omsetnya Zulham? Ini dia bocorannya bos. Harga reseller Rp5.000 dengan rata-rata produk terjual sebanyak 10.000 pack. Maka omset Pak Zulham sekitar 50 juta rupiah dari bisnis yogurt ini saja. Menggiurkan ya bos? Pengen gak? Pengen gak? Pengen lah, masa enggak? Tipsnya adalah usaha itu sebenarnya semuanya sama ya. Yang penting adalah konsisten. Kita harus konsisten di satu bidang, kuasai bidang itu sampai kita mahir. Yang kedua, kalau kita belum bisa usaha besar, itu ya usahanya kecil-kecilan saja, katakanlah sebagai reseller atau distributor. Oh iya, selain berjualan yogurt, Zulham juga membuka wisata edukasi di peternakan sapi miliknya. Dengan harga tiket sebesar Rp50.000, peserta bisa mengikuti virtual tour dan belajar tentang pertanian, perikanan, serta peternakan sapi. Usaha-usaha bisnis ini dilakukan sekaligus untuk menyokong pembiayaan pondok pesantren Tahfidz Akbar miliknya. Waduh, luar biasa ya bos. Bos, awalnya Zulham memang kesulitan untuk memulai bisnis, tapi kuncinya harus tetap semangat, rajin berdoa, bersedekah, dan tidak sungkan bertanya. Dari yogurt yang kecil ini bisa menghasilkan cuan yang besar. Cuan bos! Donat. Siapa sih warga bumi yang gak kenal donat? Kudapan dengan ciri bolong di tengah ini memang jadi favoritnya warga dunia. Mau ditopingin apa aja tetap aja enak. Coklat, keju, green tea, bahkan hanya sekedar gula dijamin bikin nagih. Variannya pun banyak bos, mau yang bolong atau nggak bolong, mau yang bulat atau lonjong, ada, lengkap kap. Tak hanya enak di lidah, bisnis donat pun semanis rasanya. Cuannya gurih, yang jualan pun jadi happy. Mau tahu jutawan yang sudah sukses berkecimpung di dunia perdonatan duniawi? Let's check it out, bos! Halo bos, perkenalkan saya Ibu Endah Kurnianingsih, pemilik usaha donat susu Muna. Pengen tahu lebih banyak cuannya di mana tentang donat susu Muna? Yuk kita lanjutkan ke tempat produksi. Kenalin nih bos, pengusaha donat dari Depok, Endah Kurnianingsih. Biar makin akrab kita sapa Bu Endah aja yes. Nah, sebelum sukses jadi pengusaha donat, Bu Endah ini dulunya PNS loh. Duh, kok ya malah berhenti ya dari kerjaan idaman warga plus 62 sih? Selidik punya selidik, Bu Endah lebih suka jadi ibu rumah tangga biasa aja bos. Dan waktunya jadi lebih bebas untuk ngurus keluarga. Salut deh Bu. Nah, pas anak sudah pada gede, bingung deh tuh. Bu Endah mulai cari berbagai macam peluang dan kesibukan biar ada aktivitas tambahan plus pemasukan juga. Sebelum terjun fokus ke donat, banyak juga bisnis coba-coba yang ia tekuni. Panjang, saya banyak punya pengalaman dari toko baju, dari mensuplai baju ke pelosok-pelosok gitu ya. Kemudian saat pindah ke Depok ini ya kami awali bukan langsung ke donat ya. Jadi pernah kita
layanin snack box, kemudian tempe coklat ya, produksi tempe coklat gitu ya. Kemudian bakery ya, bikin aneka roti. Tuh bos, kalau kamu belum sukses juga di usaha yang sekarang, jangan sedih. Mungkin kamunya aja yang belum konsisten atau belum fokus, maunya ngerjain semua hal kayak Bu Enda di awal-awal. Akhirnya di tahun 2017 lalu, Bu Enda mulai deh mau fokus dan pilihannya jatuh pada donat. Kenapa donat? Karena banyak yang suka dan pasarnya menjanjikan. Lihat saja gerai-gerai donat mahal di mal-mal yang gak pernah sepi pengunjung ya kan? Di bawah bendera Muna yang diambil dari nama anaknya yang berarti cita-cita alias keinginan kuat, Bu Enda pun memulai bisnis donatnya dengan modal berkisar ratusan ribu rupiah buat beli bahan baku seperti tepung, gula, dan teman-temannya. Nggak langsung jadi nih bos, awal-awal donatnya ada yang keras lah, bantat lah, nggak ngembang lah, macem-macem deh. Butuh 40 kali percobaan hingga akhirnya Bu Enda mendapatkan resep yang pas di lidah. Untungnya Bu Enda nggak berhenti di percobaan ke-39 ya bos. Ini nih keunikan donat jualannya Bu Enda. Kalau pebisnis lain menggunakan kentang atau umbi-umbian sebagai bahan dasarnya, Bu Enda lebih memilih susu. Selain mengandung protein tinggi, susu juga bikin donatnya lebih creamy dan lembut. Ketika dari hasil trial and error ini, saya merasa justru kalau donat susu ini bagi saya ya, itu lebih tasty gitu, lebih creamy gitu, makanya dan lebih ringan ketika ditelan ya, dibandingkan dengan donat umbi-umbian ataupun donat kentang. Ya akhirnya saya memilih sebagai ciri khasnya itu produk saya namakan donat susu, karena memang unsur utama pelembutnya itu dari susu cair. Bulan ke bulan, tahun ke tahun, variasi dan bisnis Bu Enda semakin berkembang. Ada rasa manis dan ada juga versi gurihnya nih bos, dengan isian tuna sampai ayam cincang. Gak heran kalau pelanggannya pun semakin banyak. Oh iya, gak hanya menyediakan donat yang ready to eat, ia juga menyuplai donat dalam bentuk frozen yang tentunya lebih awet dong. Dan ternyata donat frozen ini lebih menguntungkan loh bos, karena produknya sendiri bisa tahan hingga 10 bulan. Donat frozen produksinya pun menggait banyak reseller. Yap, salah satu strategi pemasaran yang ia gunakan adalah membuat paket-paket reseller agar donatnya bisa menyebar ke pelanggan dengan mudah. Terhitung saat ini sudah ada 70 reseller aktif yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Serang, Bandung, sampai Purwokerto, Jawa Tengah. Dan untuk memenuhi semua itu, Bu Enda harus memproduksi minimal 2.300 buah donat per hari. Tapi kan karena pilihan kami adalah donat frozen, makanya kalau nggak laku kan masih bisa disimpan di freezer gitu ya. Sambil kita mengadakan, kita pemasaran ya, baik melalui online dulu, BBM namanya ya, kemudian ikut bazar. Akhirnya dari dikenal itu kami menggait reseller, dan alhamdulillah ya pilihan kami tepat. Dengan adanya reseller, jangkauan pemasaran kami jadi lebih luas. Harga reseller yang ditawarkan Rp17.000 per pack yang berisi 10 donat. Jadi kalau dihitung-hitung nih bos, satu bijinya cuma Rp1.700 dikali 2.300. 3,9 juta meluncur masuk kantong per hari. Kaliin 1 bulan, 100 juta lebih masuk kantong. Ihi, cuan banget ini sih. Nggak hanya cuannya bos, berkahnya Bu Enda juga membuka lapangan pekerjaan nih, terutama buat para ibu rumah tangga yang masih butuh penghasilan tambahan. 90% karyawan dan resellernya adalah perempuan yang juga jadi tulang punggung keluarga loh. Si awalnya mungkin dari keluh kesah ya Mbak ya, aduh saya mau usaha apa ya gitu kan. Ya saya bilang jadikanlah handphonemu menjadi sumber uangmu, bukan handphonemu makan uangmu, kayak gitu kan. Bu Enda mengajak para ibu rumah tangga lainnya untuk mulai berbisnis dengan modal menggunakan foto-foto donat khusus reseller yang telah ia miliki. Para ibu rumah tangga maupun reseller bisa menawarkan produk lewat marketplace maupun WhatsApp. Enda memang mengajarkan teknik pemasaran produk kepada reseller yang bergabung. Kebanyakan nih para reseller membeli donat frozen miliknya dan menjual donat yang ready to eat dengan berbagai kreativitas topping. Meski terlihat sukses, Enda tidak memungkiri sebagai pebisnis ia kerap menemui kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti baru-baru ini nih, masalah kelangkaan minyak goreng. Gara-gara hal ini ia pernah tidak produksi selama beberapa hari karena sulitnya mendapatkan minyak goreng di pasaran. Orang kelihatannya sukses di mata orang, tetapi di balik itu
pasti ada gagal-gagalnya, ada aja ujiannya. Supaya bagaimana orang bisa sukses adalah mereka yang ketika gagal mau bangkit lagi. Sampai pernah kami nggak produksi seminggu karena nggak nemu minyak. Ya. Itu kendala kami masalah bahan baku yang tidak stabil ya. Melalui komunitas-komunitas kami dapat info, oh di sini ada minyak, oh di sini ada gula, seperti itu. Yaitu manfaat komunitas itu besar, Mbak. Gara-gara itulah Bu Enda akhirnya fokus membangun relasi yang bisa mensupport bisnisnya dalam jangka panjang. Seperti menyediakan bahan baku secara kontinu, murah namun tetap berkualitas. Hai bos, sudah tahu kan usaha saya? Untuk memulai usaha, jangan takut gagal. Kalau gagal, bangkit lagi. Yang penting, cuan, cuan, cuan bos. Bagus-bagus banget ya hasilnya. Kalau kayak gini sih dijamin pembeli langsung naksir sama barang dagangan kita. Makanya kalau udah tentuin mau bisnis apa, langsung aja buat foto produknya ya bos. Menurut survei, 75% pembeli di e-commerce alias all shop menganggap foto produk sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Makanya yang dagang kudu punya foto bagus agar cuan mengalir mulus. Ngomongin soal foto produk, nih kenalin penyedia jasa foto produk ternama di Jakarta. Halo bos, kenalin aku Dinar dari Jasa Foto Jakarta. Nah, buat teman-teman nih yang punya DSLR dan selama PPKM ini nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa hunting foto, mendingan belajar foto produk bareng kita yuk. Oke bos, mumpung ketemu langsung sama ahlinya, mari kita belajar. Tim dari Foto Produk Jakarta ini ternyata kliennya ajib-ajib loh. Gak cuma pelaku UMKM, beberapa brand ternama di Indonesia juga sudah jadi langganan mereka bos. Jadi bisnis jasa produk ini emang sangat menjanjikan untuk meraup pundi-pundi cuan. Pertama-tama kita bedah dulu nih alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Pertama yang pasti kudu punya adalah kamera, lalu lampu atau flash, reflektor, tripod lampu, yang terakhir ada workspace buat naruh produknya ya bos. Alat yang digunakan cukup sederhana nih, jadi kalian juga bisa mencobanya di rumah. Oh iya, untuk jenis kamera yang dipakai juga bebas ya bos. Bisa kamera DSLR atau mirrorless dengan tipe apapun, atau bisa juga HP dengan kualitas pixel yang bagus. Kalau mau lebih profesional, boleh nih investasi ke alatnya. Untuk kamera harganya mulai dari harga 3 juta sampai puluhan juta. Sedangkan untuk lampu atau flash kita butuh 2 unit ya. Harga per piecesnya mulai dari Rp500.000 sampai Rp2 juta. Ini sudah termasuk tripod lampu ya bos. Untuk reflektor harganya mulai dari Rp85.000 sampai Rp600.000. Nah sekarang untuk workspace-nya kalian butuh 2 papan triplek, bebas mau warna apapun sama aksesoris tambahannya ya. Nah kalau diambil dari harga termurahnya, total biaya modal untuk memulai bisnis foto produk ini sebesar Rp4.220.000. Kita ambil saja untuk modalnya 5 juta ya bos, karena kita juga butuh beli properti tambahan agar foto produknya makin sempurna. Oke bos, buat yang nggak punya kamera DSLR tenang aja, karena kali ini kita akan belajar foto hanya dengan menggunakan smartphone dan didukung dengan cahaya matahari yang natural. Penasaran? Langsung aja. Kali ini kita akan coba foto donat kekinian seperti ini bos. Gunakan piring keramik Dove supaya tampilan donatnya tambah elegan. Susun donat sesuai yang kalian inginkan dan jangan lupa beri ganjalan pada donat yang ada di bagian belakang supaya lebih terlihat ketika difoto. Kalau sudah, jangan lupa beri tambahan properti pendukungnya seperti coklat, tepung, susu, kocokan mixer manual, dan kain serbet sebagai pemanis. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mulai start foto dengan menggunakan teknik 45 derajat atau yang biasa disebut dengan eye level. Nah, tekniknya itu adalah makanan ini sebagai objek utama dari fotonya. Dan properti-properti ini merupakan properti pendukung yang ada di dalam fotonya. Makanan utama berada di tengah dan dua properti ini jangan berada di tengah karena nanti akan mengalihkan fokus dari si makanan utama ini. Idenya adalah properti ini kita taruh di kanan dan di kiri.
Lalu setelah ditata, kita mulai foto dengan menggunakan teknik 45 derajat atau eye level. Gimana nih bos? Meskipun pakai smartphone tapi hasilnya nggak kalah ya dengan kamera profesional? Jadi mana nih produk jualanmu bos? Mau difotoin atau foto sendiri nih? Bebas ya, karena yang penting cuan bos! Gara-gara nggak bisa beli roti waktu kecil, gedenya balas dendam bikin bisnis roti. Saya di pandemi ini berkah buat saya. Omset saya naik bisa 2 kali lipat, dan karyawan saya naik 1 kali lipat, dan toko saya dari 4 menjadi 10. Story lengkapnya di episode besok ya bos. Jumat 4 Maret 2022 jam 12 siang di Trans 7.